Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnova Syamlikur dari Program Studi Instrumentasi Angkatan 2017. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan salah satu alat, yaitu pikoskop dengan tipe 3205B. Alat ini terdapat di Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran Jurusan Fisika Universitas Brawijaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas yuk mengenai alat ini. Seperti inilah gambar alat pikoskop 3205B yang terdapat di Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran Jurusan Fisika Universitas Brawijaya. Bisa kalian lihat pada gambar ini bahwa pikoskop ini dia memiliki 3 channel input serta 1 channel output. 3 channel inputnya itu yang ini, channel A, channel B, dan channel external trigger atau EXT. Channel A dan channel B di sini berfungsi untuk menerima tegangan input analog dari luar yang akan dideteksi oleh pikoskop ini. Kemudian channel EXT ini berfungsi untuk menerima sinyal trigger dari luar untuk pikoskop ini. Kemudian di sini ada 1 channel output yaitu channel gain. Di sini berfungsi untuk mengeluarkan sinyal. Jadi secara umum pikoskop ini dia memiliki 2 fungsi. Bisa digunakan sebagai osiloskop, bisa digunakan juga sebagai generator sinyal. Seperti kita tahu bahwa osiloskop secara umum itu kan berfungsi untuk membaca bentuk gelombang dari sinyal tegangan. Sinyal tegangan yang ingin kita deteksi atau kita lihat bentuk gelombangnya, itu bisa dideteksi melalui channel A dan channel B ini. Maksud dari bentuk gelombang itu, bentuk gelombang tegangannya ya, jadi sinyal analog dengan tegangan tertentu, itu bentuk gelombangnya bisa kita lihat menggunakan pikoskop ini. Yang mana sinyal analog yang ingin kita lihat bentuk gelombang tegangannya bisa kita hubungkan melalui channel A dan channel B ini. Ini bisa milih salah satu, bisa memilih channel A atau bisa juga memilih channel B. Atau kalau misalkan kita ingin melihat dua bentuk gelombang tegangan sinyal analog secara bersamaan, tapi sinyal analog tersebut saling berbeda ya, itu bisa menggunakan 2 channel ini, channel A dan channel B. Selain pikoskop ini bisa kita gunakan sebagai osiloskop, pikoskop ini bisa juga kita gunakan sebagai generator sinyal, di mana sinyal yang bisa dihasilkan dari pikoskop ini yaitu sinyal kotak, sinyal sinusoidal, serta sinyal gigi gergaji. Tapi selain ketiga sinyal itu, pikoskop ini juga bisa menghasilkan sinyal dengan bentuk yang bisa kita desain. Jadi, sinyal yang bisa dihasilkan dari pikoskop ini tidak hanya ketiga sinyal yang telah saya sebutkan tadi, tapi bisa juga kita menghasilkan sebuah sinyal tertentu dengan bentuk yang bisa kita atur-atur sendiri. Bisa dilihat seperti ini alatnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa pikoskop ini memiliki 4 channel dengan 3 channel input serta 1 channel output. Kemudian, agar pikoskop ini bisa menyala, dia menggunakan sumber daya yang berasal dari channel USB ini. Jadi, channel USB di sini dia berfungsi untuk penghubung antara pikoskop dengan laptop atau komputer, yang mana selain berfungsi sebagai penghubung antara laptop dengan komputer, channel USB di sini juga berfungsi sebagai sumber daya agar pikoskop ini bisa menyala. Data yang terekam oleh pikoskop ini nantinya bisa kita lihat atau kita munculkan di laptop yang sudah terhubung dengan pikoskop ini melalui channel USB ini. Bisa dilihat bahwa kabel untuk penghubung antara channel A atau channel B dengan rangkaian yang ingin kita ukur atau kita lihat bentuk gelombang tegangan sinyal analognya yaitu seperti ini. Ini merupakan probe yang nantinya terhubung dengan channel A atau channel B dari pikoskop ini. Sedangkan yang kabel biru ini merupakan kabel yang berfungsi sebagai penghubung antara laptop dengan channel USB di sini. Jadi pikoskop ini
agar dia bisa menyala, dia mengambil daya listrik dari laptop yang terhubung dengannya. Selain dia mengambil daya listrik dari laptop, dia juga akan berfungsi sebagai pengirim data yang terdeteksi oleh pikoskop ini ke laptop sehingga data tersebut bisa terbaca pada laptop tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pikoskop harus dihubungkan dengan laptop atau komputer agar pikoskop tersebut dapat bekerja, serta kita dapat melihat data ataupun sinyal yang terdeteksi dan terekam oleh pikoskop tersebut. Nah, agar kita bisa membaca data yang telah dideteksi atau disimpan oleh pikoskop tersebut, maka pada laptop yang terhubung dengan alat tersebut harus dipasang software Pikoskop 6. Seperti ini softwarenya. Jadi kita bisa melihat bentuk sinyal analog yang terdeteksi pada channel A dan channel B yang terdapat di pikoskop tadi dengan software Pikoskop 6 ini. Nah, berhubung saya tidak punya alatnya itu terdapat di laboratorium, sedangkan saya saat ini berada di kos, jadi saya hanya bisa menjelaskan simulasi yang terdapat pada software Pikoskop 6 ini. Jadi, pada simulasi yang terdapat di Pikoskop 6 ini, di sini disediakan beberapa channel input, yaitu channel A, B, C, D. Jadi, masing-masing channel ini akan membaca sinyal analog dari luar. Nah, kemudian, sinyal analog yang terbaca oleh A, B, C, D pada simulasi ini bisa kita atur melalui icon ini. Icon signal generator di simulasi ini. Jadi, icon signal generator ini atau fitur signal generator di simulasi ini berfungsi untuk mengatur bentuk-bentuk sinyal serta frekuensinya dan amplitudonya, yang mana bentuk-bentuk sinyal ini nantinya akan terdeteksi oleh masing-masing channel di simulasi ini. Jadi misalkan di channel A, saya ingin bentuk sinyal yang terdeteksi oleh channel A itu bentuknya sinus dengan frekuensi misalkan 100 kHz serta amplitudonya misalkan 2 volt dan offsetnya 0. Offsetnya 0 artinya dia berosilasi di sumbu 0 volt sinyalnya tersebut. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Ini temper diff-nya saya kecilkan dulu. Nanti akan saya jelaskan mengenai temper diff-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di channel A, ini saya memilih channel A. Nah, di channel A di sini terdeteksi sinyal sinus. Di simulasi ini channel A-nya yaitu sinyal sinus dengan frekuensi 100 kHz serta amplitudonya 2 volt. Kemudian di sini kan tampilannya itu kan dari rentang minus 5 volt sampai plus 5 volt kan. Nah, tampilan di software ini bisa kita atur-atur. Jadi di channel A ini kan ini tulisannya auto ya. Ini kalau misalkan saya atur di plus minus 1 volt. Nah, artinya layar yang berfungsi untuk menampilkan bentuk gelombang dari sinyal yang terdapat di channel A, ini dia dibatasi dari rentang minus 1 volt sampai plus 1 volt. Ini kalau misalkan kita atur lagi ke plus minus 5 volt, seperti ini bentuknya. Kalau misalkan kita atur ke plus minus 2 volt seperti ini, jadi layar di simulasi ini akan menampilkan sinyal dengan rentang minus 2 volt sampai plus 2 volt. Ini misalkan kita atur ke plus minus 5 volt aja, seperti ini. Kemudian, selain sinyal sinus, bisa kita atur juga dengan bentuk sinyal yang lain. Misalkan di sini ingin bentuk sinyalnya kotak. Nah, seperti ini, bentuk sinyal kotak ya, atau gelombang kotak. Tulisannya square. Kemudian di sini bisa juga bentuk sinyalnya gigi gergaji atau triangle di sini. Kemudian di sini juga bisa bentuk sinyal RAM. Ini RAM up dan ini RAM down. Kemudian di sini bisa juga dihasilkan sinyal DC di channel A seperti ini. Nah,
Dengan besar tegangan DC-nya bisa kita atur melalui offset di sini. Jadi misalkan offsetnya kita atur 1 volt, ya berarti tegangan DC-nya itu tegangan DC 1 volt. Kita atur lagi ke 0 ya. Seperti ini. Misalkan di channel A kita inginnya sinyal sinus ya, sinyal sinus dengan frekuensi 100 kHz, amplitudo 2 volt. Offsetnya 0. Misalkan offsetnya kita nggak buat 0, misalkan kita buat 1. Maka seperti ini ya. Sumbu osilasinya dia naik di sekitar 1 volt. Oh ini salah, ini 500 mili ya, kalau misalnya kita atur ke 1 volt. Oh nggak bisa. Maksimumnya di sini 500 mV offsetnya. Jadi untuk sinyal generator di sini dia memiliki keterbatasan offset sampai 500 mV. Misalkan kita besarkan ke 3 volt ya amplitudonya. Sebentar. Oh nggak bisa, jadi amplitudonya juga dibatasin di sini sampai 2 volt. Selain sinyal sinus, tadi bisa juga sinyal kotak. Oh ya, dari tadi kan kita hanya ngebahas bentuk sinyal di channel A. Bisa juga bentuk sinyal di channel B kita keluarkan seperti ini. Misalkan di channel B kita ingin sinyalnya sinyal kotak ya. Di sini berarti bentuknya bentuk square, terus frekuensinya misalkan kita samakan di 100 kHz. KHZ ini. Nah, sama ya. Jadi yang biru ini menyatakan sinyal yang terdapat di channel A, serta yang warna merah ini menyatakan sinyal yang terdapat di channel B. Dimana yang di channel A itu bentuknya sinus, yang di channel B dia bentuknya gelombang kotak. Nah, amplitudo dari gelombang kotaknya di sini yaitu 800 mV. Ini bisa kita atur juga amplitudonya. Misalkan sama 2 volt di sini. Bisa dilihat ya. Frekuensinya sama, amplitudonya sama, cuman di sini beda bentuk gelombangnya. Ini bisa kita atur-atur juga. Misalkan selain channel B kita ingin menggunakan channel C juga. Channel C misalkan bentuknya sinyal RAM up dengan frekuensi yang sama 100 kHz. Serta amplitudonya kita buat sama bisa. Nah, ini kan channel C-nya masih off ya. Agar terlihat di sini bisa kita atur ke auto di sini. Nah, ini bisa terlihat. Yang warna hijau itu merupakan sinyal yang terdapat di channel C pada simulasi ini. Untuk menghentikan simulasi, maka bisa kita klik tombol yang berwarna kotak merah di sini, tombol stop capturing. Nah, kemudian untuk memulai kembali simulasinya bisa kita klik tombol yang segitiga hijau ini yaitu go, di mana dia akan start capturing atau memulai simulasinya. Kemudian time per diff pada tampilan ini, tampilan osiloskop ini bisa kita atur di sini. Di sini kan 10 mikrosekon per diff nih. Ini bisa kita atur, misalkan kita ingin time per diff-nya 50 milisekon per diff, maka tampilannya seperti ini. Terus bisa juga kita atur misalkan 1 mikrosekon per diff. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi time per diff-nya bisa kita atur di bagian sini ya. Halo, perkenalkan nama saya Indonesia dari Prodi Instrumentasi 2017. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait penggunaan pikoskop yang ke-6. Nah, jadi itu dalam penjelasan saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari toolbar yang kita bisa lihat di layar yang saya tunjukkan pada video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi terkait tentang buffer overview dan juga untuk melihat wave buffer index. Nah, jadi apa sih buffer overview itu? Nah, buffer overview ini itu tuh berfungsi untuk menunjukkan bisa menunjukkan lebih kurang lebih itu 10.000 panjang gelombang itu tuh dari sampel yang diambil. Nah, itu tuh bisa ditunjukkan dan kita bisa melihat kesalahan dari setiap sampel yang diambil kayak gitu kurang lebih, dan itu terdiri dari 32 slide. Nah, itu maksimal 32 slide. Kita bisa kembali ke kalau ke sini kita tuh bisa ke
slide yang paling awal, itu slide 1. Lalu yang paling akhir itu adalah slide 2. Nah, digeser ke kiri dan ke kanan untuk melihat ingin slide yang paling awal atau yang paling akhir, untuk melihat berapa banyak kesalahan yang terjadi pada pengambilan sampel atau sampel yang terlihat di grafik kayak gitu. Lalu juga ada untuk kalau kita masih kurang jelas nih, kita bisa nge-zoom in dari sampel yang ingin kita cek. Nah, ini errornya tuh di bagian mananya sih? Di mananya sih yang akan menyebabkan kesalahan pengambilan data kayak gitu. Jadi kurang lebih itu adalah fungsi dari tombol buffer overview, dan buffer overview ini itu dia berfungsi seperti memori dari osiloskop yang ditampilkan seperti itu. Jadi kita bisa melihat pengukuran sampel atau hasil dari sampel yang sudah kita ambil seperti itu. Nah, lanjut, lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang pembacaan dari grafik. Lalu saya juga akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara membaca grafik. Nah, membaca grafik itu cukup mudah. Sebenarnya sama saja seperti kita membaca grafik di osiloskop yang manual yang ada di lab instrumentasi. Nah, kalau di sini kita bisa melihat di mana seperti biasanya, yaitu di garis yang koordinat Y. Ini itu tuh menunjukkan tegangan dari power supply yang dimasukkan atau tegangan yang dimasukkan seperti itu. Lalu kalau untuk yang dari garis X-nya itu tuh menunjukkan periode waktu dari panjang gelombangnya seperti itu, waktu yang diperlukan untuk penuh satu panjang gelombang seperti itu. Jadi cara pembacaannya kurang lebih sama, yaitu ketika diberikan input, misalkan kita memberikan input berupa AC pada channel A. Nah, dia itu seperti ini sudah dalam bentuk auto ya. Nah, lalu saya ingin melihat nih gimana sih bentuknya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat. Kita juga bisa mengukur tegangan yang ingin kita tunjukkan. Nah, nih di sini nih dia diawali nanti pasti dari 0. Lalu 0 ini dia akan bisa ke bawah, bisa ke atas, membentuk intinya sebuah grafik sinus seperti itu. Nah, ini karena ini bentuknya lagi-lagi otomatis, yaitu berbentuk tegangan ini stagnan, jadi kita tidak bisa melihat di mana adanya error dalam pemberian tegangan ini, karena lagi-lagi ini menggunakan aplikasi tanpa adanya ini adalah sebuah keadaan ideal dari masukan gitu, tidak ada sebuah glitch di dalamnya seperti itu. Jadi kalau misalkan secara pengukuran asli, ini bisa terjadi kemungkinan gelombang itu tidak sestagnan ini karena aliran listrik yang masuk ke dalam sensor yang akan dibaca itu tuh tidak konstan ini. Dia bisa adanya sebuah arus pendek atau bahkan pemotongan cut off yang tiba-tiba terjadi pada tegangan itu sendiri seperti itu. Jadi untuk pembacaannya sendiri itu seperti yang saya katakan tadi, itu adalah untuk grafiknya itu kita bisa melihat berapa besar voltage yang dihasilkan dari tegangan masukan yang dimasukkan ke dalam alat pengukuran dari pikoskop ini. Lalu kita bisa melihat bentuk gelombang yang terbentuk dari tegangan dimasukkan tersebut seperti itu. Jadi apa sih penjumlahan sampling ini? Nah, jadi sampling ini tuh kita bisa menentukan total sampling yang ingin kita tampilkan atau kita proses gitu. Ini misalkan saya ingin menampilkan hanya 10 kilo. Nah, lalu saya coba untuk 5. Nah, dia akan menampilkan semakin sempit seperti itu, semakin sedikit seperti itu. Nah, kalau seperti tadi kan kita bisa melihat sampel yang ditampilkan itu besar dan banyak. Jadi berapa banyak sampel yang ingin kita tampilkan itu bisa kita atur sendiri, dan seberapa banyak yang kita butuhkan untuk pengambilan data seperti itu. Jadi karena ini merupakan manualnya ya, jadi ini bentuknya otomatis gitu. Jadi kita bisa melihat panjang gelombang yang akan stagnan saja seperti itu. Gitu. Ini bisa diatur pada toolbar yang ada
di sini di sebelah persis dari wave index overflowing buffer. Jadi ini sangat membantu kita untuk ibaratnya menentukan jumlah data yang ingin kita proses, seperti itu, jumlah data yang ingin kita butuhkan. Jadi benar-benar bisa berjumlah sangat banyak, sehingga keakuratan dari data yang kita dapatkan dan error yang kita dapatkan nantinya itu sangat kecil, seperti itu. Nah, dan juga cara membacanya itu sama, dimana kita sudah mengatur di sini yang akan ditampilkan per div-nya itu adalah 1 milisecond. Jadi kalau kita zoom in, kita bisa melihat satelit ini kurang lebih berapa sih panjang gelombang ini untuk per satu kotaknya, seperti itu. Kita bisa menghitungnya. Seperti yang kita tahu, per 1 milisecondnya itu tuh mewakilkan berapa voltage itu, seperti itu. Jadi kita bisa menghitungnya 1, 2, 3, 4 dari bawah, seperti biasanya penggunaan dari osiloskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiara Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses zoom in dan zoom out pada aplikasi simulasi Picoskop dan bagaimana proses measurement yang dilakukan pada aplikasi Picoskop. Langsung aja kita mulai. Oke, kita menggunakan demo dikarenakan di sini tidak ada alatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses zoom in dan zoom out pada Picoskop dulu. Pertama, kalau kita ngeliat kayak gini kan, kayak dia jalan-jalan gitu kan, dia pasti susah untuk dilihatnya, maka dari itu kita stop dulu. Kemudian kita menggunakan zoom out. Apa sih fungsinya zoom out itu? Nah, zoom out itu biar kita bisa melihat lebih jelas. Puncaknya dia ada di volt berapa ukurannya. Di sini kan tidak terlihat jelas kan. Maka dari itu saya zoom out. Maka di sini bisa terlihat jelas dia itu sekitar 800-an ya, 800,2 milivolt. Kemudian saya zoom out lagi. Oke. Kemudian saya zoom in di bagian lembahnya, bagian puncak yang bawah. Saya ingin mengetahui berapa ukuran pastinya. Kalau di sini kan kayak di tengah-tengah kayak gitu kan. Nah, kalau di tengah-tengah itu kan kita susah untuk menentukan berapa nilai pastinya. Maka dari itu saya zoom in, kemudian didapatkan hasilnya sekitar 800,2 juga, tapi minus. Kemudian saya zoom out lagi supaya saya bisa melihat gelombang keseluruhannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses measurement pada aplikasi simulasi ini. Pertama, kita add measurement. Bagaimana cara kita untuk melihat apa saja sih fitur measurement yang ada pada aplikasi Picoskop ini. Kemudian di sini ada AC RMS. Tentu ini untuk mengukur tegangan AC efektif karena dia RMS. Kemudian cycle time, berarti kita mengukur periodenya. Kemudian DC average, berarti kita mengukur rata-rata tegangannya pada arus DC, pada tegangan DC. Kemudian duty cycle-nya, duty cycle, yaitu untuk mengukur duty cycle-nya di saat dia sinyal kotak. Di sini kan sinyal sinusoidal kan, sinyal gelombang. Nah, jika dia diberikan sinyal kotak di sini, maka dia bisa diukur duty cycle-nya. Kemudian each count itu untuk mengukur bagian tengahnya. Kemudian fall time. Nah, fall time itu untuk mengukur pada saat pada waktu keberapa dia falling, berarti dia ke bawah. Kemudian falling each count itu untuk mengukur di saat dia di tengah, dia itu berapa sih waktunya dari untuk mencapai tengah, dari atas mencapai tengah. Kan kalau fall time itu tadi dia itu fungsinya untuk mengukur
waktu saat dia di bawah, saat dia fall. Nah, untuk falling edge count itu pada saat dia tuh posisi falling gitu dari puncak ke bawah ke lembah itu, dia tuh ngukur berapa sih waktu yang dibutuhin untuk proses dia menjadi falling. Kemudian falling rate itu untuk mengukur waktu falling, untuk mengukur kecepatan dia falling itu tadi. Kemudian frekuensi ya, untuk mengukur frekuensi. High pulse width ya untuk mengukur pulsa yang bagian atas. Kemudian low pulse width untuk mengukur pulsa bagian bawah. Terus dia maksimum, ini tegangan maksimum. Kemudian ini sinyal maksimumnya di mana. Kemudian minimum itu sinyal minimumnya di mana. Kemudian negatif duty cycle-nya. Duty cycle-nya kan tadi ada yang duty cycle aja, dia itu untuk mengukur presentasi yang atas. Kemudian negatif duty cycle berarti ya di bawah jika dia di sinyal kotak. Kemudian peak to peak itu puncak ke puncak, kita untuk mengukur dari puncak pertama ke puncak selanjutnya. Kemudian rise time, kalau tadi ada fall time, di sini ada rise time untuk mengukur dia saat dia di puncak. Kemudian rising edge count itu fungsinya untuk mengukur dia pada waktu raising, jadi dari bawah ke atas untuk mengukur waktu raising. Kemudian raising rate, dia itu fungsinya untuk mengukur kecepatan dia saat raising. Dan true RMS itu fungsinya dia untuk mengukur RMS-nya yang sebenarnya. Jadi yang AC RMS itu tadi, itu fungsinya itu untuk mengukur RMS rata-rata. Sedangkan true RMS dia itu untuk mengukur RMS saat itu. Jadi untuk mengukur tegangan RMS saat itu. Seperti itu. Oke. Kemudian saya akan mencoba bagaimana jika kita mengukur dari sinyal berikut ini. Kita pakai whole trace aja karena kita ingin mengukur keseluruhan. Oke, kemudian kita simulasikan. Nah, di sini bisa dilihat nih AC-nya, AC RMS-nya. AC-nya minimalnya segini, minimumnya segini, maksimumnya segini, rata-rata segini. Kemudian bisa kita lihat tetanya, kemudian bisa kita lihat tetanya segini, jadi kita bisa tambah-tambahkan. Kemudian kita juga bisa add lagi, kita juga bisa menambah measurement lagi. Bisa kita tambahkan cycle time, kan tadi periode ya. Coba kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di saat dia tegangan AC RMS-nya itu 565,7 mV, berarti dia periodenya itu 1 milisecond seperti itu. Nah, kemudian saya coba add measurement lagi. Kita menggunakan duty cycle karena dia bukan sinyal kotak, jadi tidak bisa. Mari kita gunakan frekuensi falling rate. Kita akan melihat kecepatan saat dia falling. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi dia kecepatannya itu 4,684 volt per milisecond. Itu kecepatan dia saat dia falling. Lalu di saat dia racing, dia berapa kecepatannya? Kita bisa add lagi di sini. Kita mau lihat kecepatan dia saat racing. Oke, kita lihat di sini. Kita simulasiin. Kita stop. Nah, kecepatan dia saat racing itu 5 volt. Nah, di sini coba kita zoom in. Nah, seperti
kita coba untuk add measurement peak to peak. Kita mau lihat peak to peak, puncak ke puncaknya ada berapa. Lalu kita simulasiin. Jadi jarak dari puncak ke puncak itu adalah 1,6 volt. Bisa dilihat di sini. Ini puncaknya ada di sekitar sini kan. Wait, nah, puncak yang ini dia ada di 1,83 lah kurang lebih. Kemudian yang atas ini dari puncak ke puncak ya. Jadi aku anggap aja dia lembah, kita makainya lembah nggak apa-apa. Terus di sini dia berapa ini? 1,83, sorry, kayaknya yang sebelahnya. Kita zoom out dulu, berarti yang sebelah sini. Nah, sebelah sini kita lihat nah, di sini jarak puncak sini sampai ke puncak yang sebelah sini itu jaraknya adalah 1,6 volt seperti itu. Dan kita zoom in lagi, zoom out, sorry maksud saya zoom out, kita kecilin. Nah, seperti itu kira-kira proses untuk pengukuran mikroskop ini. Jadi kita bisa langsung ngelihat dari demo ini, kita bisa lihat tegangan AC-nya berapa, cycle time-nya berapa, volume rate-nya berapa, terus raising edge count-nya berapa, berarti dia 5 volt kan yang pas dia raising di tengah-tengahnya. Terus peak to peak-nya berapa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.